Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi walaupun dengan cara Zoom. Insya Allah hari ini kuliah perdana kita karena memang di jadwal STQ hari ini kita hadir pertama kali di bulan Januari tanggal 1 tahun Februari malam. Ya, Februari. Maaf. Terima kasih. Berarti connect ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini mata kuliah kita Edupreneurship. Apa kira Edupreneurship itu? Nah, ada yang sudah pernah mendengar lah. Kalau bahasa Indonesia Edupreneurship itu apa? Bisa di kolom di chat. Apa kira Edupreneurship itu? Nah. Tunggu. Yang tahu silakan. Pendidikan kewirausahaan. Ya. Lagi. Ada lagi. Iya, pendidikan kewirausahaan. Siapa itu? Nadia Rahmah. Nah, jadi kita langsung masuk materi aja lah. Edupreneurship itu diambil dari dua kata. Yang pertama edu, yang kedua preneurship. Edu itu singkatan. Singkatan dari apa? Ada yang tahu bisa chat di kolom komentar. Education. Bisa chat nih. Apa yang paling cepat nih? Aduh, kalah cepat dulu. Mana nih? Education. Iya, education. Nur Maliana. Ini bagus nih. Nama Pian diulas sesuai nomor absen. Nah, tapi absennya yang terupdate dari TU belum. Insya Allah karena bila sudah ada karena kirim lah. Bagus nih, Nur Maliana. Oke, jadi dari dua kata education sama preneurship. Preneurship itu apa? Ada yang tahu lah? Kewirausahaan. Ya, kewirausahaan berarti apa kalau digabung artinya? Pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan. Benar. Nah, berarti kita kalau sudah tahu judulnya, alhamdulillah terus lagi kita belajar. Sudah tahu. Nah, tapi maksudnya ya apa aja komponen dari kita belajar edupreneurship itu? Tujuannya apa? Nah, yang penting itu kan manfaatnya juga apa? Nah, jadi yang pertama dulu kita lihat dulu untuk apa sih kita belajar mata kuliah edupreneurship ini? Nah, perlu diketahui kita flashback dulu sedikit, ulun ingat-ingatkan bahwa di dalam suatu perguruan tinggi itu ada 3 mata kuliah. Masih ingat lah? Yang pertama itu biasanya mata kuliah pemerintahan, mata kuliah keprodian, mata kuliah kampus. Yang pertama, mata kuliah pemerintah itu biasanya wajib setiap perguruan tinggi ada mata kuliah itu. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh lah, bisa di chat di kolom komentar. Ini ulang-ulang apa? Siapa yang cepat nih? Oke, belum jawabannya aja. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang wajib pemerintah. Contohnya ISD, Civic Education. Nah itu salah satunya. Jadi pian kuliah di mana aja, mata kuliah itu ada. Baik di STAI, di STIPER, di STIA, ada tuh. Nah, terus yang kedua, mata kuliah apa? Mata kuliah kampus. Kita tulis aja tingkatannya. Nah, mata kuliah kampus itu berbeda nanti setiap perguruan tinggi. Jadi kampus TAI sama kampus SDQ beda. Ada yang bisa memberi contohnya lah mata kuliah kampus. Habis waktunya. Kita jawab. Nah, atau kita belajar ilmu Quran. Nah, di STAI ada. Di STQ apa? Terkait tentang ilmu Al-Quran apa? Qiraah, tafsir. Tafsir. Qiraah,
atau kiraah. Sab'ah. Nah, ini khusus di Stiki. Biar di Stiper, di Stie ada mata kuliah kampus. Nah, sekarang yang terakhir. Mata kuliah prodi. Jadi satu kampus pun beda mata kuliahnya. Di STQ ada 2 prodi. Yang pertama prodi apa? Komentar sama dan TBA. iya PGMI. ada 2. Nah, bisa lah membedakannya lah. Yang mana mata kuliah prodi, mana mata kuliah kampus, mana mata kuliah yang diwajibkan pemerintah. Kalau PGMI ada namanya mata kuliah IPS. Ada nama mata kuliahnya IPA. Ada nama mata kuliahnya matematika dan sebagainya. Nah, itu mata kuliah yang wajib di prodi. Ya kan? Sesuai prodinya. Karena prodinya apa? Pendidikan, guru, madrasah, ibtidaiyah. Nah, kalau PBA itu beda lagi. Nanti di PBA ada mata kuliah terjemah, qiraah, takdir dan sebagainya. Nah, di PGMI itu ada. Nah, jadi itu wajib. Nah, sekarang mata kuliah entrepreneurship. Mata kuliah entrepreneurship ini itu pian belajar di sekolah tinggi mana aja itu ada. Berarti ini masuk mata kuliah apa nih? Silahkan jawab di kolom komentar. Memberi waktu 1 menit. Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya ucapan terima kasih. Ya, mata kuliah umum. Ya, Normaliana. Bagus. Normawati Hasanah. Iya, mata kuliah pemerintah sama mata kuliah umum. Iya. Ini ada namanya ini link Zoom. Siapa nih? HTTPS US 02 web. Bisa diganti namanya. Kalau tidak bisa nanti bisa minta bantuan temannya. Oke, benar. Mata kuliah entrepreneurship jadi mata kuliah itu wajib pemerintah. Nah, sekarang kita membahas tentang tujuannya. Apa sih tujuan mata kuliah entrepreneurship ini? Nah, di sini kena kalau RPS-nya ulun bagikan kena ada deskripsinya. Jadi, mata kuliah entrepreneurship ini itu membahas tentang keilmuan dan keterampilan dalam melakukan wirausaha. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswi. Ya, jadi agar lulusan perguruan tinggi tidak bingung lagi dan tidak canggung terjun ke masyarakat. Jadi karena telah memiliki mental wirausaha yang dapat mengenal pepohonan kewirausahaan. Nah, jadi yang ada akan dirintis. Nanti mata kuliah entrepreneurship ini ada terbagi 2, teori dan praktik. Kalau teori artinya kita akan membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan tentang kewirausahaan. Kalau praktiknya setelah kita belajar teori maka kita akan mempraktikannya. Nanti terkait wirausahaannya nanti banyak seperti kakak-kakak teman yang kakak kelas kalian semua. Oke, dari situ ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Oke, pernah nggak mendengar pengangguran terdidik? Ada yang pernah dengar nggak pengangguran terdidik? Ada pernah, Malim. Ada pernah? Pernah, Malim. Pernah. Oke. Yang pernah tadi siapa? Boleh di ini dulu. Tanya dulu. Gimana sih persepsinya pengangguran terdidik itu? Anu Malim lulusan kayak sarjana tuh tapi kada dapat gawian. Nah, betul. Yang mana yang jawab? Yang mana tadi? Ya, saya Datur Rahmah. Iya, benar. Jadi ada istilah pengangguran terdidik. Jadi setelah lulus dari perguruan tinggi, kada dapat pekerjaan, kada dapat gawian, santai aja di rumah karena sudah selesai kuliahnya. Nah, jadi bukan begitu. Kalau kita mau menghitung lah, di Amuntai aja. Di Amuntai ini ada berapa perguruan tinggi? Siapa yang paling cepat di kolom chat nih? Nah, Normalian ini dia standby nih.
4 perguruan tinggi. Ada lagi 3 perguruan tinggi, Jamilah. 4 perguruan tinggi. 4. Banyak yang jawab 4 nih. 3, 4. 4, 4. Oke, kita sebutkan. Kalau 4 perguruan tinggi itu apa aja? Ada yang tahu? Sticky Raha. Sticky. Apalagi? Stay. Steeper. Ada lagi? Sia. Sudah 4. Ada lagi? Mahat Ali. Nah, ada yang jawab Mahat Ali. Ya, sudah. Lebih tuh. Nah, Mahat Ali. Udah 5 tuh. Ada lagi? Tapi bukan itu yang menjadi pembahasan kita. Yang menjadi masalah urgen kita adalah setiap perguruan tinggi itu akan meluluskan mahasiswanya. Ada tahu. Ya kan? Mana sih gak ada tahu? Takut. Ada yang jual tahu kah? Terima kasih sudah diberi tahu. Oke. Jadi ada 5 perguruan tinggi yang kita ketahui ya. Jadi setiap perguruan tinggi itu akan mengeluarkan mahasiswanya. STIK kemarin ada sekitar 100 lebih. Yalah. Bukan STIK. Belum lagi STAI. Mungkin STAI kita anggap aja 100. Steeper 100. Kita anggap aja ya, kita akumulasikan. Mungkin Mahat Ali ya 20 sampai 30 orang. Jadi sudah berapa? 3 kali 100 tambah 30 berapa? 300. Bisa di kolom chat nih. 300. Anggap aja 330. Nah, terus tambah steeper. Steeper orangnya lebih banyak lagi. Mungkin anggap 200. Jadi sudah 530. Terus TIE anggap 200. Jadi berapa? 730. Nah, coba bayangkan. Kalau tahun ini kita ingin mendaftar PNS. Kalau kada lulus tahun ini berarti akan ada 730 lagi saingan kita. Nah, jadi pemerintah untuk menanggulanginya maka adanya mata kuliah edupreneurship. Nah, baik itu jurusan guru, jurusan humaniora dan sebagainya. Nah, itu salah satunya. Ini masih di daerah Amuntai. Belum lagi kita berkaca di UIN. Kalau kami dulu di UIN Maulana Malik Ibrahim, itu 1 tahunnya ada 3 kali wisuda. Setiap wisuda itu orangnya sekitar 800 orang. Nah, kalau 800 orang dikali 3 berapa? Bisa di kolom chat tuh. Ya, 720 tadi yang jawab. Benar tadi yang di Mahat Ali 20 ya. Berarti 720. Berapa yuk? 3 kali 2.400. Itu baru 1 universitas. Kalau di Unmuh, saya pernah juga kuliah di Unmuh Universitas Muhammadiyah Malang, itu mengambil kuliah di Mahatnya, Mahat Abdurrahman bin Auf. Itu wisuda bisa sampai 4 kali. Tapi rata-rata 3 aja. Yang ikut wisuda itu sampai 1.500. 1.500 orang yang ikut wisuda setiap tahun. 1.500 kali kita ambil 3 aja. Berapa itu? Ada yang bisa jawab? Chat aja di kolom komentar. Iya, 4.500. Nah, itu baru 2 perguruan tinggi. Nah, sekarang di Malang itu ada sekitar 10 lebih universitas. Belum yang IAIN-nya, belum yang sekolah tingginya. Jadi coba bayangkan, setiap tahun itu akan banyak mahasiswa yang kalau mengharap PNS itu akan keteteran. 1 tahun kita nggak bisa lulus PNS, berarti kita akan tambah 2 kali lipat. 2 tahun nggak lulus, 3 kali lipat, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah mata kuliah edupreneurship ini wajib diberikan untuk mahasiswa-mahasiswi. Oke, sekarang pertanyaan lain.
Yang di sini yang pernah melakukan kegiatan wirausaha siapa? Bisa angkat jempolnya. Ya, siapa? Dari Noratiah. Wirausahanya apa dulu nih? Kita cari pengalaman dulu sebelum kita masuk ke materi. Boleh dihidupkan ininya. Mood suaranya. Mana Noratiah tadi? Hilang. Di Zoom nih banyak nih yang dilihat. Ya, Noratiah, silakan berbagi pengalamannya. Suaranya, ya. Nah, ya. Silakan. Jualan online, Mualim. Jualan online tuh seperti apa? Jualannya? Ala jualan kerudung, baju-baju kayak. Nah, itu bagus. Memiliki jiwa penerusip. Jadi dulu waktu ulun kuliah S1 itu memang biayanya memang dari sendiri. Walaupun dibantu. Tapi ulun kada berharap dibantu. Jadi gini, konsep berpikir nanti di mata kuliah entrepreneurship juga akan kita berikan konsep berpikir agar kita bisa mandiri. Jadi kalau bisa, apalagi yang jauh nih dari daerah orang tuanya nih, nanti akan kita ajarkan beberapa teknik cara berusaha. Kalau kita lihat, kalau ulun simpulkan lah, berwirausaha itu adalah memindah barang atau seni memindah barang. Contohnya, kalau sebelum kita masuk ke Noratiah tadi lah, contohnya teman-teman masih ingat lah ketika sekolah di madrasah itu ada ibu-ibu atau nenek-nenek yang jualan nasinya itu berapa harganya? 500 biasanya, Mualim. 500 tuh nasi apa tuh? Si ini. 2.500 biasanya, Mualim. 500. Nasinya nasi sop, nasi goreng, nasi kuning biasanya. Kalau masih ingat nih. 500 tuh biasanya nasi goreng sebungkus, Mualim. Wah, enak kan nasi goreng. Itu di samping sekolah. Coba bayangkan, nasi goreng kalau sudah berpindah tempatnya ke pasar, kira-kira sama lah harganya. Beda, Mualim. Beda. Kemungkinan naiknya berapa tuh? Kalau di pasar Bisa 10.000, Mualim. bisa 10. Nah, kita tingkatkan lagi. Kalau nasi goreng ini pindah ke plaza, mall, supermarket, kira-kira naik lagi nggak harganya? Naik, Mualim. Nah, berapa? Kira-kira berapa? 25.000, Mualim. 25.000. Nah, itu kan artinya kita seni memindah barang. Kita bisa dengan teknik kita, misalnya kita tanpa mengolah nasi goreng, kita beli aja nasi goreng wadah acil tadi. Kita jual, kita pindahkan ke pasar. Atau kita pindahkan yang lebih tinggi lagi kemana? Ke mall. Itu berapa dapat selisih harganya kita? Jauh banyak, Mualim. Jauh banyak. Kawan nukar HP anyar, kawan nukar kuota. Ya kan? Nah, itu salah satu kesimpulan ulun ketika ulun belajar mata kuliah entrepreneurship. Jadi, usaha itu adalah seni memindah barang. Nah, kita ambil lagi contoh. Itu tadi nasi goreng. Nasi goreng yang pernah ulun beli dengan harga termahal itu adalah 24.000. Nah, beda lagi kalau di sini yang sejenis restoran lah, tapi bukan restoran juga. Kalau restoran itu nanti siap saji dan biasanya makanan hangat dan ada menu-menu, banyak menunya. Itu pernah ke Jalan Tambus lah. Jalan Tambus itu kalau kita turun dari jembatan Paliwara, tembusnya ke Sungai Malang, ke Candi. Pernah, Mualim. Nah, itu Jalan Tambus. Itu ada namanya Mat'am Abu Nawas. Oh. Oh, Iya, Mualim. ada yang pernah ke sana lah? Ada yang pernah ke sana? Belum, Mualim. Belum. Belum. Melewati, Mualim. Lewati aja. Lalu aja, Mualim. Disuruh orang singgah, jangan disuruh orang singgah lah, singgah. Nah, jadi di situ yang ulun tahu di Amunta ini salah satu
menu masakannya sejenis nasi goreng, ada nasi biryani, nasi samen, nasi apa lagi, nasi mendi dan sebagainya. Itu kan sejenis nasi goreng tuh, ya kan? Itu untuk per porsinya yang paling mahal itu 70.000. Yang lauknya kambing. Nah, nanti ada tingkatan-tingkatannya, kambing, sapi, sama ayam. Ya, kenapa saya pernah bisa bilang seperti itu? Karena suka ke sana. Insya Allah. Ya, jadi itu salah satu tekniknya. Kalau kita mau bergeser lah dari Amuntai ke Panyuran, di situ nanti ada namanya nasi apa lupa namanya, nasi Habib ya, jenisnya sama seperti itu. Tapi harganya jauh lebih murah. Sekitar 20.000. Nah, coba bayangkan. Jauh kan bedanya. Karena bergeser tempatnya, kemungkinan harganya lebih murah. Atau pian di Matam Abu Nawas tadi ada menunya, itu yang per orang, itu yang paling mahal 70.000. Kalau yang 5 orang atau sebagainya, itu yang ada yang sampai 240, tapi untuk 5 orang. Nah, kalau kita lihat, kita geser lagi ke arah Haur Gading. Nanti ada Habib. Habib itu jual nasi untuk yang proporsinya untuk 5 orang itu lebih murah dari Matam Abu Nawas. Menunya sama. Berapa harganya? Itu 150. Kenapa tahu? Karena sudah pernah beli, sudah pernah mesan. Artinya kan ketika kita berusaha, kita harus menentukan tempatnya. Nah, ini salah satu nanti strategi untuk berwirausaha. Terus kaitkan. Biasanya kalau untuk wirausaha itu, agar kita tidak bosan, kita cari apa yang menjadi hobi kita. Ulun ambil contoh lah. Ulun hobi jalan-jalan. Kalau bahasa lainnya itu apa? Traveling. Nah, nanti cek aja nanti kemana aja ulun pernah jalan-jalannya. Bahkan di Indonesia atau di luar negeri. Ini aja, waktu jadi dosen aja saya nggak pernah lagi ke jalan-jalan jauh-jauh. Karena ada kesibukan. Ulun hobi jalan-jalan, lalu ulun buka tiketing online, lalu buka ziarah, dan dari situ ulun merasa enak mengajak orang lain, berbagi pengalaman, akhirnya bisa jadikan lahan bisnis. Nah, setiap tahun biasanya ulun berangkat untuk ziarah ke Bangil. Ada yang pernah ke Bangil lah? Ada yang pernah ke Bangil? Alhamdulillah belum, Mualim. Alhamdulillah. Mendoakan semoga nanti bisa berangkat. Nah, Amin. ya. Jadi dari hobi itu ulun bisa yang daftar bukan 1, 2, 3 orang, tapi sekitar 40 orang. Tapi karena pandemi kemarin dan di Bangil ini ditiadakan haulannya, jadi gak jadi berangkat, gagal. Tapi yang sebelumnya sudah berangkat, sudah ngajak orang lain. Nah, dari situ kan kita dari ngajak orang lain jadi pekerjaan. Nah, kita ambil contoh tadi. Nur Atiyah misalnya dia hobi ngoleksi kerudung. Nah, dari koleksi kerudung itu dia bisa berbagi pengalaman. Kerudung ini banyak kan? Ada yang langsung pakai terus selesai. Ada yang diputar-putar dulu. Gimana putarnya? Baru selesai. Nanti bisa berbagi pengalaman. Atau kita gunakan teknologi. Ini belum ada nih. Mungkin bisa jadi tawaran untuk teman-teman. Cari kerudung yang ada cadarnya, yang ketika menggunakan sensor, bila lawan jenis lakian melihat tertutup, bila semua bina melihat terbuka. Nah, ini belum ada nih sensor kerudung syar'i, belum ada nih. Ya kan? Kalau helm Iron Man itu sudah ada itu yang menggunakan sensor. Nah, siapa tahu teman-teman ada ingin bikin produk syar'i kerudung menggunakan teknologi. Jalan-jalan aja ke pasar. Jadi kita nggak perlu repot lagi. Kalau ketemu lawan jenis dia tutup. Kalau sama-sama perempuan terbuka. Nah, ini belum ada kan. Siapa tahu ingin menggunakan teknologi seperti itu. Sebenarnya masih banyak ya terkait tentang teknologi itu. Nah, jadi jadikan yang kedua. Tadi yang pertama berwirausaha itu adalah seni memindahkan barang. Yang kedua itu jadikan hobi untuk berwisara. Jadi ketika kita sudah mengatakan kegiatan kita hobi, kita tidak akan merasa terbebani dengan pekerjaan. Contohnya,
kita senang dengan membaca ketimbang kita dipaksa untuk membaca. Nah, ketika kita senang membaca, waktu itu kan tidak akan terasa. Karena kita memang sudah hobi. Tapi kalau kita dipaksa untuk membaca, mau final tes, baca buku, baca makalah. Ini kepaksa nih. Ada nyaman bacanya. Pernah membaca buku novel itu 1 malam selesai. 1 malam selesai. Tebalnya sekitar 150 halaman. Itu termasuk kegiatan yang memang hobi kita. Jadi 1 buku 1 malam sekitar 150 halaman. Coba kalau kita terpaksa membacanya, kayaknya tidak akan selesai. Contoh aja buku pelajaran, 10 menit aja. Gimana 10 menit pertama untuk buku pelajaran? Capeknya luar biasa, jujur. Kalau kita tidak berawal dari hobi, dari kesenangan, itu akan menjadi beban kita sendiri. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Seni memindah barang. Ya, yang kedua? Jadikan hobi untuk berwirausaha. Ya, jadikan hobi untuk pekerjaan, berwirausaha. Yang berikutnya, nah ini nanti terkait tentang strategi. Tidak semua barang yang kita jual itu cocok dengan konsumen kita. Contohnya, tadi kita ambil contoh aja, kerudung. Kerudung Nur Atia itu digunakan oleh siapa? Oleh perempuan, ya kan? Tapi kita jual ke laki-laki. Mungkin nggak? Mungkin dia bisa beli. Tapi tidak sebanyak kita jual ke perempuan. Ya kan? Nah, berarti ini kita harus memilih barang itu sesuai dengan siapa. Nah, nanti kalau bahasa bisnisnya itu nanti target pemasaran. Harus tentukan itu. Dan sebagainya. 3 aja dulu hari ini. Nah, nanti kan kita terkait membahas tentang RPS kita. Ini waktu sudah jam 10.51. Insya Allah 10 menit bisa. Nanti kita lanjutkan lagi kegiatan pembelajaran kita di lain waktu. Ini Ulun bagikan dulu RPS-nya. Kita baca-baca terkait tentang kontrak perkuliahan kita. Ulun share screen lah. Nah, ini. Sudah terlihat? Sudah, Mualim. Nah, di sini kita lihat dulu. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Gini aja. Nah, lebih besar kan? Nah, ini CPL. CPL ini nanti biasanya itu rumus yang diberikan, yang dikodekan itu setiap kegiatan di mata kuliah. Jadi mata kuliah kita namanya Entrepreneurship, itu kodenya TAR 108, itu termasuk rumpun mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Nah, biasanya kalau keilmuan dan keterampilan ini itu mata kuliahnya asik karena menggugah skill kita. Nah, ini saya lompatkan aja. Nah, ini materi kita. Nah, materi kita memang padat di sini. Ini belum ulun kecilkan lagi. Nanti materinya ini. Yang pertama itu nanti arti dan hakikat wirausaha. Nanti akan kita jelaskan nih. Apa sih hakikat wirausaha itu dan sebagaimana. Terus wirausaha dalam perspektif Islam. Nah, jadi bagaimana Islam memandang terkait tentang wirausaha atau entrepreneurship. Berikutnya kita juga akan membahas tentang karakter dan etika dalam berwirausaha. Apakah ada etika dan karakter? Ada nanti. Kita sesuaikan dengan ranah agama kita. Terus perilaku dan kecerdasan kewirausahaan. Nah, terkait tentang perilaku, yang pernah ke pasar siapa nih teman-teman? Ada yang pernah ke pasar nggak? Pernah ya, tentunya pernah. Pernah. Nah, di pasar itu biasanya pernah nggak nawar barang? Pernah. Ah, pernah. Pernah nggak ada yang punya toko itu dia judes. Oh, ini barangnya sama seperti ini. Nggak usah dibuka lagi. Oh, biar aja itu warnanya. Oh, nggak ada warnanya. Pernah nggak seperti itu? Pernah nggak digituin?
Apalagi sampai kita sudah lihat-lihat warnanya, lihat-lihat modelnya, terus nggak jadi. Pernah nggak dibilang, wah itu lihat-lihat aja tuh, biar sama yang punya toko. Pernah nggak dibilangin seperti itu? Pernah. Pernah Malim. Gimana perasaan kita sebagai pembeli? Nggak suka Malim. Nggak suka. Ya. Karena kan kemungkinan warnanya nggak cocok dan kita modelnya nggak cocok, ya kan? Apalagi nih perempuan nih ibu-ibu selalu menang. Ya kan? Nah, dalam hal ini itu ada namanya perilaku terkait tentang kita sebagai wirausaha. Kalau kita mau berkaca, ini pernah salah seorang ulama bilang ya, ini kita agamanya dulu, nanti baru teori umumnya. Kalau kita berdagang, berusaha, itu kalau ada yang lihat barang kita sebenarnya kita kontekskan pahala. Kan kita dapat pahala itu dari mana? Dia senang lihat-lihat barang kita. Biasanya bahasa lainnya itu cuci mata. Cuci mata kemana? Ke pasar. Wah, ya kan? Itu senang. Harusnya jangan marah kita sebagai pedagang. Kenapa? Tapi konteksnya membuat orang senang. Nah itu alasan agamanya. Jadi biasanya kalau berdagang jangan seperti itu. Karena ini akan merugikan kita sendiri. Pelanggan itu nanti kemungkinan nggak akan ke toko kita lagi. Ya kan? Nah, pian ketika dikatain yang seperti itu tadi. Maulah ke tokonya tadi. Ada Malim. Kemungkinan besar ada lagi. Ini merugikan kita sebagai pedagang. Jadi kita kehilangan konsumen. Nah, dalam konteks lain, dalam bahasa ekonomi itu ada dua sebenarnya terkait tentang usaha itu. Ada berhasil di penjualan, ada berhasil di pemasaran. Nah, apa sih bedanya antara berhasil penjualan dan berhasil pemasaran? Kalau biasanya kan kalau belajar ekonomi itu taunya kalau laku barangnya itu berhasil penjualan. Kita tidak belajar terkait tentang berhasil pemasaran. Yang jurusan ekonomi siapa nih? Jurusan IPS siapa nih? Jurusan ekonomi. Ada nggak? Yang jurusan ekonomi. Nilun kada bisa melihat di chatnya. Jadi kada menyuruh pian chat. Nah, jadi kalau berhasil di pemasaran, ketika orang melihat barang kita, itu sudah berhasil. Di bagian mana? Pemasaran. Kemungkinannya kada jadi waktu itu, tapi nya memberikan informasi ke teman-temannya. Jadi siapa tahu suatu saat nanti temannya memerlukan, oh saya pengen cari kerudung warna pink untuk pertemuan nanti kuliah perdana misalnya. Di mana ya bisa mencari ya? Dia tanya ke teman-temannya. Oh saya pernah di toko ini yang saya dulu nggak jadi belinya. Nah itu kan jadi informasi nanti. Bahasa lainnya itu nanti sales lepas. Sales lepas tuh dia nggak digaji, tapi dia memberikan informasi usaha-usaha kita ke teman-temannya. Nah itu berarti berhasil dia di pemasaran. Kalau berhasil menjual, berarti dia berhasil di penjualan. Nah itu bedanya. Makanya ada dua. Jadi kebanyakan buat para pedagang yang memang langsung terjun tanpa mempelajari teori, dia kan marah tuh kalau barang-barangnya sudah dibuat abrik nih. Ya kan? Marah dia. Tapi sebenarnya itu adalah pemasaran. Coba lihat di supermarket, di mall-mall, itu biasanya barangnya memang dipajang. Ya kan? Itu fungsinya apa? Untuk memanjakan konsumen. Jadi ya pilih. Akhirnya nggak jadi. Karena kebanyakan milih. Ya kan biasanya seperti itu. Nah itu salah satunya tekniknya. Dan kelemahan dari kita itu terkait modal. Nah nanti di mata kuliah ini kita akan juga membahas terkait modal. Bagaimana melobi dan sebagainya. Ada nanti materinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di mata kuliah ini. Oke, kita lanjutkan. Berarti sudah paham ya antara berhasil pemasaran sama berhasil penjualan. Ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Ini terkait tentang perilaku kecerdasan kewirausahaan. Berikutnya, membangun kepercayaan diri untuk berwirausaha. Nah, biasanya ini yang paling sulit nih.
Bisalah aku berjualan atau kadakah? Kaipa yang melayani pelanggan. Saya salah kayaknya Kaipa. Nah ini kita belajar terkait kepercayaan diri. Jadi seperti ini. Terkait tentang kepercayaan diri, biasanya kan kita malu-malu nih. Jadi kita rubah sekarang, mulai sekarang konsep malu itu seperti apa? Kalau para pembisnis, kita ambil contoh orang Indonesia aja, Bob Sadino, tahu Bob Sadino? Beliau sudah sepuh, tapi sudah meninggal juga sih sebenarnya. Baru-baru aja meninggalnya. Nah, beliau itu sekarang udah sukses tuh, udah banyak tuh duitnya tuh. Dulu beliau penjual telur. Telur, tahu telur? Hintalo, jarang keluar. Hintalo. Nah, itu telur. Tapi beliau jualnya ke supermarket. Jadi yang didapat lebih banyak ketimbang kita jual di pasar. Nah, ini terkait tentang bagaimana kita melobi nanti. Kepercayaan diri kita. Ini harus ada. Nah, kita tanamkan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Karena kita tidak akan bisa merubah seseorang kecuali orang itu mau berubah. Mulai sekarang kita tanamkan di dalam jiwa diri kita bahwa saya kuliah. Nah, ini ada quotes yang bagus nih, bisa dicatat. Muda tidak mau merepotkan orang tua, tua tidak mau membebani anak-anak. Nah, coba ada yang bisa ngulang nggak? Ya. Muda tidak mau merepotkan orang tua. Tua tidak mau merepotkan anak-anak. Membebani. Iya. Anak-anak. Ya bagus. Ini bagus nih di posting tuh di status. Biasanya kalau saya posting tuh banyak yang komen. Terima kasih Mualim. Wah, baru tahu Mualim. Biasanya tuh kalau posting. Nah, ini salah satu motivasi kita bahwa ketika kita muda, biasanya kan kalau apalagi yang jauh dari orang tua itu dapat kiriman orang tua. Kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana nih sekarang saya tidak mau membebani orang tua. Nanti kita tingkatkan bagaimana saya ini bisa membantu orang tua. Bagaimana nih saya bisa membahagiakan orang tua. Nah, itu tingkatannya. Jangan dulu membahagiakan orang tua. Karena kita tingkatannya harus naik dan sebagainya. Ya kan, kita tingkatkan pelan-pelan. Pertama, tidak mau membebani orang tua. Yang kedua, mau membantu. Tidak mau. Mau membantu orang tua. Yang ketiga, mau membahagiakan Orang tua. Dan tiap orang tua ulun yakin ingin melihat anaknya sukses. Ya kan? Nah, kesuksesan kalau pandangan masyarakat itu adalah ini, apa? Kebahagiaan. Hah? Tangan Uang. Lulus. Ini di mana aja, Pian? Pandangan masyarakat itu adalah ini kesuksesan. Ini kada melihat Pian sekolah di mana, menghafal Quran juz berapa, kada melihat. Ini kada memandang itu. Tapi kebanyakan melihat ini. Kalau ini banyak duit, bisa mobil, bulik kuliah dari Stiki, membawa mobil. Wah, ini luar biasa nih. Belum ada kejadian lagi. Tapi kayak kita turunkan lagi ininya. Nggak apa-apa kalau mau setinggi-tingginya cita-cita. Karena masih gratis juga cita-cita setinggi mungkin. Jadi bagaimana kita mencari uang sebanyak mungkin? Dengan cara yang dibenarkan. Nah, ini yang penting. Kita boleh mencari uang sebanyak mungkin dengan cara dibenarkan. Bisa nggak? Banyak sudah contohnya. Banyak orang sukses dengan mencari uang dengan cara yang benar. Ini tadi ya motivasinya muda tidak mau merepotkan orang tua, tua tidak mau membebani anak-anak. Selagi kita muda, kita berusaha. Apa yang perlu dirubah dari diri kita? Nah, mulai sekarang jangan lagi malu untuk berjualan. Atau bahasa kerennya, milikilah jiwa preneurship. Nah, ini bahasa kerennya nih. Kalau bahasa kampungnya, bahasa daerahnya, jangan supan-supan berjualan. Yang penting duit. Nah, ya. Kalau mau Ya,
Itu kalau yang lain itu kan dia menggunakan bahasa keren. Jadi kita bisa gunakan milikilah jiwa preneurship. Nah, nanti preneurship ini banyak kegiatannya. Ada yang berupa fisik, ada yang berupa teknologi informasi. Nah, di era kita ini waktunya sudah lewat. Nah, padahal saya mau menyampaikan beberapa perubahan kegiatan wirausaha. Tapi karena waktunya sudah selesai, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Ya, RPS-nya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti kalau kurang paham, bingung, nanti bisa ditanyakan. Inggih, Malim. Ulun beri waktu 2 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Ulun siapkan absennya dulu. Sambil menyiapkan absennya, silakan kalau ada yang bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Malim, Silakan. kalau untuk makul ini tuh hanya sekedar materi atau ada sebuah praktek atau hanya sebuah materi dan sebuah penjelasan gitu? Kalau kita lihat dari judulnya teori, berarti kita ada praktek. Ya, mungkin terjawab ya. Jadi kita teori-teori aja. Itu absennya sudah bisa di chat, Chrome chat, sudah ulun share. Ada lagi pertanyaan? 1 menit lagi. Ini nanti ulun masuk kelas sebelah lagi. Kalau mau ikut micro teaching nanti, silakan. Kalau mata kuliah ulun membebaskan lah dari kelas mana aja boleh. Bahkan dosen sering ikut. Silakan nggak apa-apa. Bebas saja. Selama pian kada menghilangkan tanggung jawab pian sebagai mahasiswa. Mungkin sebenarnya hari ini jadwal ini terus ikut mata kuliah ulun. Nah, itu kada ulun saranakan. Kecuali pian 2 HP-nya. Seperti ini mata kuliah yang jadwalnya 1 mata kuliah pun nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? 1 lagi. Mualim. Ya, silakan. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, ulun bertakon hal apa aja yang diperlukan untuk kita nih menjadi wirausaha, Mualim? Hal apa aja? Terkait tentang apa saja yang akan kita miliki. Nah, itu sebenarnya sudah tercantum di RPS-nya. Itu sudah runtun tuh. Kebanyakan kan orang usaha itu harus ada modal. Sebenarnya bukan modalnya berupa uang gitu. Maksudnya kalau usaha biasanya kalau pandangan orang harus bermodal uang, ya kan? Sebenarnya ada modal kepercayaan, ada modal tenaga, ada modal pemikiran. Itu sebenarnya bisa dikaitkan tentang usaha. Bahkan sekarang nih, ulun membangun namanya ATL, tahu lah ATL lah, Analog Teacher of Learning. Itu biasa di YouTube ulun. Kenapa ulun mendirikan itu? Itu ulun melihat keresahan yang terjadi di dunia pendidikan bahwa banyak guru-guru yang tidak terlalu mahir menggunakan teknologi. Ulun kadang menyambatnya kada bisa, tapi kada terlalu mahir menggunakan teknologi, sehingga kami merancang suatu kegiatan komunitas. Ini insya Allah berlanjut komunitasnya menjadi sebuah program yang bisa memberikan pelatihan. Alhamdulillah sudah 1 tahun itu berjalan dan sudah menghasilkan uang lumayan loh. Dulu pernah ada sampai 9 juta. Ayo bayangkan, itu nggak ada modal apa-apa ya, cuman modal pemikiran. Nah, nanti saya open kalau teman-teman ingin belajar atau membuka sejenisnya, saya persilahkan. Atau ingin bergabung, nanti kita setiap kegiatan ada ininya. Nanti diberi fee-nya. Ya. Itu berkembang terus nih. Mungkin nanti suatu saat saya punya cita-cita ingin membuat satu kampus, di mana kampus itu gratis. Makanya kami di ATL itu ingin membangun pohon uang. Maksudnya kan setiap kampus gratis itu mesti harus dibayar juga tuh para pengajarnya. Nah, di situ maksudnya siswanya gratis, tapi dosennya dibayar dengan cara uang yang didapat dari hasil usaha. Nah, itu maksudnya. Itu cita-cita ulun dari dulu dah. Ada lagi? Sudah ya? Terjawab ya? Tadi
yang diperlukan itu mental aja. Kita harus berani menjadi jiwa entrepreneurship. Jangan malu untuk berusaha itu. Udah ya? Cukup ya? Mualim. Ya, mungkin kita lanjut lagi nanti minggu depan. RPS-nya nanti ulun share di grup sama seperti kemarin. Ulun ada classroom-nya, ada webnya untuk cek absen. 2 itu yang menjadi modal pembelajaran kita. Oke, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan terkait mata kuliah entrepreneurship. Kalau ada salah hilap, mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke kelas belah lagi.